Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 ini serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan kini, euforia kontestasi politik perebutan kursi menjadi orang nomor satu di Kota Batam tersebut telah terlihat dari berbagai persiapan para peserta pemilihan bakal calon wali kota Batam maupun bakal calon wakil wali kota Batam periode 2024-2029. Satu nama yang kian santer terdengar di masyarakat Kota Batam adalah Lee Claudia Chandra, yang merupakan serikandi terbaik dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Perempuan hebat kelahiran Dabo Singkep, Kepulauan Riau ini bertekad untuk memajukan Kota Batam. Kiprahnya sebagai seorang pemimpin tak perlu diragukan lagi. Pasalnya, ia merupakan sosok kader berpengalaman dari Partai Gerindra yang telah meniti karir sebagai pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan. Dan kini saatnya ia kembali ke bumi Tanah Melayu Kepulauan Riau untuk berkontribusi dan siap bekerja untuk masyarakat Batam pada khususnya. Sebagai bentuk keseriusannya, kini Lee Claudia Chandra membangun komunikasi yang juga merupakan ajang silaturahmi antar pengurus di tiap-tiap partai politik di Kota Batam. Dengan dukungan penuh oleh DPC Partai Gerindra Kota Batam, Lee Claudia Chandra mendaftar dalam proses penjaringan bakal calon wali Kota Batam agar masyarakat Kota Batam dapat memilihnya saat pilkada mendatang. Kamis 6 Juni 2024, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Batam bersama dengan Ketua DPC Partai Gerindra, Janjang Haris Pratamura, Sekretaris DPC Gerindra Kota Batam Aweng Kurniawan, serta tampak hadir anggota DPRD Kota Batam terpilih, yakni Insinyur Anang Adhan, Muhammad Rudi, Banyu Arinopianto, dan Anwar Anas, yang turut mendampingi Lee Claudia Chandra dalam proses pendaftaran tersebut. Rombongan terlebih dahulu menyambangi kantor DPC PDI Perjuangan di Bilangan Batam Center. Lee Claudia Chandra membawa serta berkas lengkap termasuk formulir pendaftaran bakal calon wali kota Batam, yang mana proses ini juga dapat dikatakan sebagai proses pengembalian formulir penjaringan. Pihak DPC Partai PDI Perjuangan Kota Batam menerima berkas dari Lee Claudia Chandra. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Partai PDIP yang menyambut kami dengan baik. Tentu hari ini mengembalikan formulir ini itu adalah upaya saya menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan partai-partai yang lain. Untuk wali kota atau calon wali kota, biar nanti komunikasi partai yang akan menentukan. Tapi hari ini saya datang mendaftarkan diri sebagai wali kota Batam. Tak lama berselang, rombongan kemudian bertolak menuju kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Batam. Kehadiran Lee Claudia Chandra disambut hangat oleh Ketua DPC PKB Kota Batam, Surya Makmur Nasution. Suasana harmoni tampak terlihat saat momentum silaturahmi tersebut. Di sini, Lee Claudia Chandra juga mengembalikan formulir penjaringan yang telah diambil sebelumnya untuk dilengkapi tiap persyaratannya. Pertama, PKB mengapresiasi atas kehadiran Ibu Claudia bersama Partai Gerindra di sekretariat kita untuk mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Batam. Sebab dengan mendaftarnya beliau ke PKB itu berarti Partai Kebangkitan Bangsa sampai sekarang ini sudah ada 3 orang calon wali kota Batam yang mendaftarkan diri. Dengan demikian kami merasa bangga karena PKB itu menjadi perhatian dan menjadi pilihan daripada orang-orang yang bakal memimpin kota Batam di masa yang akan datang. Lee Claudia Chandra mengemukakan keinginannya untuk maju sebagai calon wali kota Batam pada pemilihan di tahun ini. Meski begitu pun, ia juga menyatakan bahwa akan kooperatif dengan keputusan partai jika direkomendasikan sebagai calon wakil wali kota Batam. Dengan membawa semangat perubahan kota Batam yang semakin maju di masa yang akan datang, Lee Claudia Chandra optimis memenangkan hati dari para pengurus DPC PKB untuk berada dalam satu barisan bersama Lee Claudia Chandra. Ya, nanti setelah ini kami tentu akan melaporkan ke DPP PKB
Untuk selanjutnya nanti DPPKB akan memanggil para calon wali kota ataupun calon wakil wali kota untuk mengikuti yang namanya UKK, uji kompetensi dan kelayakan di Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta. Mudah-mudahan kami doakan nanti Ibu Lee Claudia itu akan menjadi salah satu calon atau kandidat yang akan dipanggil oleh DPP PKB. Dengan mendaftarnya Lee Claudia menandakan bahwa PKB menarik dan mendapat perhatian bagi para calon sebagai sebuah partai dalam kontestasi pemenangan pilkada. Pihaknya berpesan kepada calon pemimpin yang mendapat tiket agar dapat bekerja sama dalam memajukan dan memakmurkan masyarakat Kota Batam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke kawan-kawan PKB. Semoga kami bisa bekerja sama dalam membangun Kota Batam yang lebih maju. Kami akan selalu koordinasi, Pak. Koordinasi, komunikasi. Itu yang partai harapkan supaya kami bisa sama-sama membangun Kota Batam. Di hari yang sama, Lee Claudia Chandra kemudian melanjutkan perjalanan untuk mendaftar melalui Partai Amanat Nasional PAN Kota Batam. Tambah hadir pula Ketua DPD Partai PAN Kota Batam, Safari Ramadan atau yang kerap disapa Buya, yang menyambut kehadiran Lee Claudia Chandra. Wanita yang akrab disapa Alin itu pun juga menyerahkan formulir penjaringan bakal calon wali kota Batam 2024. Dengan disaksikan para pengurus DPD Partai PAN Kota Batam, penyerahan formulir dari Lee Claudia Chandra diabadikan langsung sebagai momen kebersamaan. Sebagaimana yang diketahui, hasil pemilu legislatif 2024, Partai Gerindra menempati peringkat kedua perolehan kursi dan suara terbanyak di Kota Batam. Partai pimpinan Prabowo Subianto ini meraih 7 kursi DPRD Batam dan 94.954 suara atau sekitar 15,37%. Hal ini menandakan potensi kerjasama yang akan terjalin antar PAN dan Gerindra menjelang pemilihan Kepala Daerah Kota Batam 2024. Alhamdulillah kami dari DPD PAN Kota Batam mengucapkan terima kasih kepada Saudara Buka Claudia sudah mengambil formulir untuk maju pilkada Kota Batam di 2024 ini, dan beliau hari ini mengembalikan formulir itu ke DPD PAN Kota Batam. Insya Allah nanti kami dari DPD PAN Kota Batam akan merekomendasikan beliau ke Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta. Kemudian nanti DPP bisa untuk mendengarkan aspirasi kami dan bisa diteruskan ke bawah, kemudian sesuai dengan harapan dari Kakak Claudia. Perjalanan Lee Claudia Chandra dilanjutkan menuju kantor DPC Partai Demokrat Kota Batam. Dalam sehari, proses penjaringan dilalui oleh Lee Claudia Chandra sebagai bentuk komitmen dan kesiapannya sebagai calon pemimpin Kota Batam. Kakak Claudia, sapaan akrabnya, berharap bahwa pengembalian formulir ini akan membuka jalan untuk kerjasama yang kuat antar partai demi kemajuan Kota Batam. Muhammad Al-Ihsan, Ketua DPC Demokrat, menegaskan bahwa Batam membutuhkan figur baru untuk memimpin. Ia berharap pengalaman dan visi Lee Claudia Chandra dapat membawa perubahan positif bagi Kota Batam. Saya atas nama pribadi dan Partai Demokrat Kota Batam mengucapkan selamat kembali ke daerah Ibu Claudia, dan artinya dinamika politik di Kota Batam akan menjadi sangat dinamis, akan sangat hangat dengan kehadiran Ibu Claudia. Kemudian Batam memerlukan figur-figur baru untuk memimpin Batam ke depan. Kita harap pengalaman Ibu Claudia di luar, di daerah-daerah lain bisa dibawa untuk kemajuan Batam ke depan. Dan kita harap dukungan dari masyarakat Batam terhadap Ibu Claudia bisa benar-benar menjadi dukungan yang solid, kuat untuk mencapai tujuan Batam lebih baik ke depannya. Sebagai bentuk konsentrasi politiknya, Lee Claudia Chandra akan terus membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antar partai untuk dapat mengusungnya maju sebagai calon wali kota Batam 2024-2029 mendatang demi mencapai misi menuju Batam yang maju dan bersama masyarakat agar dapat sejahtera. Sembari menunggu hasil dan keputusan terbaik dari partai-partai yang mana akan meneruskan dan menindaklanjuti
formulir pendaftaran bakal calon wali kota Batam dari Lee Claudia Chandra. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan DNTV melaporkan.